Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woode Dwiki Bella Vista, Standbook 182250, kelas F Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang jenis layanan cloud computing seperti SaaS, PaaS, dan juga IaaS. Oke, langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita harus tahu dulu sebenarnya apa itu cloud computing. Jadi, cloud computing jika diterjemahkan secara harfiah berarti komputasi awan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Tidak hanya itu, sistem cloud computing juga memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi serta menyimpan dan mengolah data secara virtual dengan jaringan internet yang terhubung pada server. Semua data dan informasi yang dimiliki akan tersimpan dalam satu server serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Sebenarnya, cloud computing itu memiliki layanan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Nah, di sini yang kita bahas adalah jenis layanan cloud computing berupa SaaS, PaaS, dan juga IaaS. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada SaaS atau Software as a Service. Jadi, SaaS itu adalah perangkat lunak yang bisa digunakan dan diakses melalui internet tanpa harus melakukan pembelian program atau sistem serta perangkat keras. Karena berada pada server dengan basis cloud, kita tidak perlu mendownload perangkat lunak jika ingin menggunakannya atau melakukan pembaruan sistem. Untuk mengakses dan menggunakan SaaS, yang kita butuhkan itu hanyalah internet. Penyedia layanan juga sudah menjamin ketersediaan dan reliabilitas aplikasi, sehingga sebagai pengguna kita hanya bisa langsung menggunakannya tanpa harus mengeluarkan biaya investasi atau membeli lisensi yang relatif mahal. Pada layanan SaaS juga, kita sebagai pengguna hanya perlu menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mengerti dan mengurus bagaimana data disimpan atau bagaimana aplikasi tersebut di-maintenance. Karena hal itu merupakan servis yang disediakan penyedia layanan. Berikutnya ada PaaS atau Platform as a Service. Jadi, PaaS itu adalah layanan yang menyediakan platform untuk menjalankan aplikasi melalui internet. Pada dasarnya, layanan cloud jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Hal-hal yang dapat kita lakukan pada layanan PaaS adalah membangun aplikasi, mengupload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasi. Selanjutnya ada infrastruktur as a service. Jadi, IaaS ini adalah layanan yang memberikan sumber daya komputasi, jaringan, dan penyimpanan dasar kepada konsumen sesuai dengan permintaan. Layanan ini dilakukan melalui internet dan menggunakan sistem pembayaran pay as you go. Jadi, pada dasarnya IaaS ini merupakan server fisik dan komputer visual, sehingga pengguna tidak perlu lagi membeli komputer dan peralatannya secara fisik untuk membangun server, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Berikutnya kita masuk ke karakteristik dari masing-masing layanan cloud computing. Kita mulai dari SaaS. Jadi SaaS ini memiliki karakteristik berupa dapat dikelola dari lokasi pusat, dapat diakses melalui internet, pengguna layanan tidak bertanggung jawab atas pembaruan software maupun hardware. Nah, tanpa disadari, SaaS ini sangatlah akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya perlu membutuhkan beberapa sentuhan pada smartphone ataupun klik-klik pada PC ataupun laptop. Jadi, kita langsung bisa memanfaatkannya tanpa harus membuatnya sendiri. Berikutnya untuk karakteristik dari PaaS, yaitu dibangun di atas teknologi virtualisasi, menyediakan berbagai layanan untuk membantu pengembangan, pengujian, dan juga penyebaran aplikasi, dapat diakses oleh banyak orang, dan juga mengintegrasikan layanan web dan basis data. Selanjutnya untuk karakter dari IaaS sendiri yaitu dapat diakses oleh banyak orang dalam satu hardware, biayanya hemat, biayanya juga bervariasi,
tergantung dari penggunaan perusahaan, layanannya juga sangat scalable. Perusahaan punya kendali penuh atas infrastrukturnya, dan yang terakhir sangat fleksibel dan dinamis. Nah, berdasarkan karakteristik tadi, tentunya ada kelebihan dan juga kekurangannya. Di sini kita akan bahas dulu untuk kelebihan dari SaaS. Untuk SaaS sendiri, dia memiliki kelebihan antara lain tidak membutuhkan pengeluaran yang banyak dan juga ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Nah, untuk kekurangannya itu, yang pertama, kurangnya dukungan integrasi dan kustomisasi. Yang kedua, interoperabilitas. Yang ketiga, kurang kontrol dan keamanan data. Dan yang terakhir, keterbatasan fitur dan performa. Untuk PaaS, dia memiliki kelebihan berupa pengembangan dan penyebaran aplikasi sederhana dan hemat biaya. Yang kedua, pengurangan signifikan dalam jumlah pengkodean yang dibutuhkan. Berikutnya, proses develop dapat menyesuaikan aplikasi tanpa kesulitan mempertahankan software. Dan yang terakhir, migrasi lebih mudah ke model hibrid. Nah, untuk kerugian dari PaaS ini lebih fokus ke masalah keamanan. Karena fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi, kita tetap harus mempertahankan risiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Berikutnya, kita masuk di kelebihan dari IaaS. Untuk kelebihannya antara lain, klien memegang kendali penuh atas infrastruktur mereka. Berikutnya, pembelian layanan dapat didasarkan pada konsumsi. Dia juga sangat fleksibel. Dan juga yang terakhir, resource dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, kelemahan IaaS. IaaS ini sangat menyita waktu dan pikiran, karena kita harus mengurus sendiri sistem operasinya, keamanan, aplikasi, database, dan juga lain sebagainya. Sebab kebanyakan penyedia layanan hanya menyediakan server dan jaringan. Nah, berikutnya kita bahas contoh dari masing-masing layanan cloud computing. Untuk SaaS sendiri, contohnya bisa berupa Google Drive, Google Apps, ada juga Adobe Creative Cloud. Untuk contoh dari PaaS itu bisa berupa Microsoft Azure, Facebook, Heroku. Nah, yang terakhir untuk contoh dari IaaS itu berupa DigitalOcean, Amazon Web Service, Linode, ada juga Rackspace, Google Compute Engine. Itu semua merupakan contoh dari IaaS. Pembahasan kita yang terakhir yaitu pada saat kapan kita menggunakan layanan cloud computing itu. Nah, untuk SaaS sendiri, kondisi yang tepatnya yaitu pada saat kita mengerjakan proyek jangka pendek yang membutuhkan kolaborasi cepat, mudah, dan juga terjangkau. Terus ada juga saat kita membuat aplikasi yang tidak terlalu sering dibutuhkan seperti software pajak. Itu merupakan kondisi yang tepat untuk kita menggunakan layanan SaaS. Berikutnya, saat kita membuat aplikasi khusus, layanan PaaS bisa jadi solusinya. Karena layanan ini dapat sangat mengurangi biaya dan dapat menyederhanakan beberapa tantangan yang muncul jika kita dapat dengan cepat mengembangkan atau menggunakan aplikasi. Nah, selanjutnya, ketika kita mempunyai startup atau perusahaan kecil, IaaS mungkin solusi terbaik dibandingkan menghabiskan waktu dan uang untuk membeli dan membuat software dan juga hardware. Itulah dia penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.